Selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Ibu Esther yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menemui ibu-ibu sekalian melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih jauh, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih karena kami boleh terhubung satu dengan yang lain, bahkan kami boleh terhubung dengan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami secara pribadi, dan Tuhan kiranya berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini untuk boleh dipakai menjadi saluran berkat. Hamba terus mengaku bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan hanya oleh Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja secara leluasa di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam ini sepenuhnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini adalah bergembira karena Tuhan. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur nomor 37 ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melalui Daud memberikan perintah kepada kita untuk bergembira karena Tuhan. Jadi kita harus menempatkan Tuhan sebagai alasan untuk kita bergembira. Mengapa kita harus bergembira karena Tuhan? Jawabannya adalah kalau kita menempatkan hal-hal lain yang di luar Tuhan menjadi alasan untuk kita bergembira, maka suatu saat kita akan kecewa. Kalaupun kita mengalami kegembiraan, tapi kegembiraan itu sifatnya sangat sementara. Nah, oleh sebab itu maka kita harus bergembira karena Tuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus bergembira karena Tuhan? Karena kalau kita bergembira karena barang, maka barang bisa rusak. Barang bisa berkurang. Barang juga bisa hilang. Nah, saya sendiri mengalami bahwa barang yang saya sangat berharga bagi saya hilang. Tapi ketika saya mengingat ayat ini, saya diberikan penghiburan. Jangan sampai saya menempatkan barang itu sebagai kegembiraan saya. Saya harus tetap bergembira karena Tuhan itu. Dan seorang ibu juga pernah mengatakan demikian. Kalaupun saya memiliki banyak uang segunung, tapi kalau terus dikerogoti, kalau terus dikerok, maka akan habis. Jadi bukan hanya berkurang, tapi juga akan habis. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kita jangan menempatkan barang sebagai alasan untuk kita bergembira. Nah, apalagi hal apalagi yang seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk bergembira, yaitu manusia. Ya, kita tidak bisa menempatkan itu sebagai sumber utama kegembiraan kita karena sifatnya sementara. Kenapa? Karena manusia itu terbatas dan tidak sempurna. Walaupun dia sangat mengasihi kita, tapi karena dia terbatas dan tidak sempurna, dia tidak bisa memuaskan kita, tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna, yang utuh sebagaimana yang kita harapkan. Karena dia terbatas dan dia juga punya pergumulan sendiri. Jadi dia harus menghadapi pergumulannya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain
ya secara sempurna. Oleh sebab itu, ya kita bersyukur ada orang-orang yang sangat mengasihi kita, tapi kita jangan menempatkan itu sebagai sumber atau alasan kegembiraan kita. Kita harus bergembiranya karena Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar. Ya, dengan kasih yang sangat besar. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15, di sana menggambarkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam Yesaya 49 ayat 15 berbunyi demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di sini diawali dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya pada umumnya tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu bisa melupakan bayi yang dia lahirkan sendiri. Tapi Tuhan bilang, kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar, bahkan melampaui dari kepada kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan di dalam ayat yang ke-16 di sana dilanjutkan, lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu ada dalam ruang mataku. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah bagi kita kalau kita menghayati bahwa kita itu ada di telapak tangan Tuhan. Kita aman dan bahwa tembok-tembok kehidupan kita itu ada di dalam ruang mata Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kita ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32, di sana Paulus mengatakan, Ia Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, Paulus mengatakan bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita, sehingga Ia tidak menyayangkan anaknya, artinya Dia rela memberikan anaknya yang tunggal itu untuk keselamatan kita. Dan bahkan di sana dikatakan, Ia bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya adalah bahwa Allah Bapa memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Apalagi yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Yang paling berharga yang Dia miliki, Dia siap berikan kepada kita. Apalagi yang lain-lainnya yang kita butuhkan, Tuhan pasti siap untuk memberikannya kepada kita. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur, ini adalah pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, mengapa kita harus bergembira karena Tuhan, yaitu karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang teramat sangat besar sekali. Yang kedua adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi kalau ada kasih yang besar, tapi kalau sementara atau sewaktu-waktu, apa gunanya? Tapi kasih Tuhan yang besar itu ya adalah berlangsung selama-lamanya. Dia mengasihi kita dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-3 mengatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
Di sini Tuhan sendiri berbicara kepada umatnya bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku telah melakukannya dan aku akan melanjutkan lagi. Tuhan mengasihi kita bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya sesekali, tetapi selama-lamanya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yang ketiga, mengapa kita harus bergembira karena Tuhan adalah karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Jadi Tuhan itu bukan hanya memelihara, menyertai, menghibur, dan menolong kita selama kita berada dalam dunia ini, tetapi Tuhan juga menjanjikan keselamatan, hidup yang kekal kepada kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi saya simpulkan bahwa penyertaan dan kasih sayang Tuhan itu begitu lengkap dan sempurna. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan dalam dunia ini. Bahkan kematian sekalipun kita tidak perlu takut. Karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Ini adalah kata-kata daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus mengatakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara, Tuhan menjanjikan keselamatan, dan itu bukan moga-moga, tetapi pasti kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mendapatkan hidup yang kekal. Kita pasti selamat. Kalau kita meninggalkan dunia ini, sudah ada tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Bahkan di dalam ayat ini dengan jelas sekali lagi mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Jadi sekali lagi digambarkan bahwa kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sungguh kita aman. Kita mengalami kekuatan pertolongan Tuhan karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, Yohanes 11 ayat 25 juga mengatakan hal yang sama, ya. Di dalam Yohanes saya bacakan, ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, kita yang hidup dalam dunia ini pasti mengalami kematian. Entah apa alasan penyebabnya, kapan kematian datang, tetapi yang jelas adalah kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya hidup, tetapi dia mampu memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita bergembira karena Tuhan. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan memberikan jaminan kepada kita, baik selama berada dalam dunia dia sertai, bahkan jaminan keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini. Tuhan menjanjikan kepastian keselamatan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bergembira karena Tuhan itu memungkinkan kita untuk memiliki kegembiraan yang sifatnya permanen, jadi tidak berubah-ubah. Jadi pada segala situasi dalam hidup kita bisa tetap bergembira karena kegembiraan kita itu karena Tuhan. Sekali lagi, kalau karena barang bisa hilang, bisa rusak, bisa berkurang. Atau kalau kita bergembira karena orang semata-mata, maka orang pun terbatas, dia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada kita akan kecewa. Tetapi kalau kita bergembira karena Tuhan, maka kegembiraan kita sifatnya permanen. Kita bisa terus bergembira pada segala situasi dalam kondisi apapun. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa mengalami dan mempraktekkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, ya. Di sana dikatakan bahwa
bergembiralah, bersukacitalah senantiasa. Ya, Paulus menasihatkan bersukacita senantiasa pada situasi apapun, kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita bersukacitanya di dalam Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-18 di sini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diperintahkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam susah, dalam senang, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Nah, bagaimana itu mungkin terjadi? Yaitu sekali lagi bergembira karena Tuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mungkin ada di antara kita itu bertanya, apa saja contoh nyata kita bergembira karena Tuhan? Ya, yang pertama adalah bahwa kita mengembangkan kebiasaan bersyukur kepada Tuhan ketika kita menerima dan mengalami hal baik. Jadi bagaimana caranya kita bergembira karena Tuhan? Yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami hal baik. Sesederhana apapun itu, kita percaya tidak ada yang kebetulan. Semua hal baik yang kita terima itu ada dalam pengaturan Tuhan. Ingat, kita ada di dalam telapak tangannya dan tembok-tembok kita ada di dalam ruang matanya Tuhan. Jadi semua hal baik yang kita terima pasti ada campur tangan Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan saja memberi kita dalam bentuk materi, tetapi ketika mereka tersenyum, ketika mereka memberikan semangat kepada kita, misalnya ketika di jalan raya begitu sibuk, lalu tiba-tiba dia memberikan jalan duluan kepada kita. Nah, ini seringkali yang saya praktekkan. Saya berterima kasih kepada orang itu dengan kode, dan juga saya langsung berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur karena di dalam semua hal baik yang saya alami, ada campur tangan Tuhan yang bekerja di dalam semuanya. Nah, itu contoh nyata. Jadi kembangkan kebiasaan mengucap syukur dalam segala hal. Yang baik yang kita terima, sesederhana, sekecil apapun yang kita alami, kita harus ingat ini adalah karena Tuhan. Hal yang kedua adalah kita mengembangkan kebiasaan untuk berfokus pada kebaikan Tuhan dan segera berdoa ketika kita mengalami hal buruk, apapun itu bentuknya. Jadi ketika kita mengalami hal buruk, misalnya sakit, ada kecelakaan kecil ketika kita memasak di dapur, atau mungkin karena kita dikecewakan dengan kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, kita ingat, tidak apa-apa dia mengecewakan saya, tidak apa-apa saya mengalami kecelakaan ini, hal yang kecil ini, Tuhan pasti akan pelihara saya. Terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Jadi kita harus berfokus pada kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kesedihan, penderitaan, ingatlah akan hal baik yang telah Tuhan kerjakan. Dan kita belajar bersyukur, berserah dan percaya kepada Tuhan. Sehingga makanya di dalam Mazmur tadi, bukan hanya Tuhan memerintahkan kita untuk bergembira karena Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita untuk percaya, ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lalu dalam ayat yang kelima, setelah Tuhan memerintahkan untuk kita bergembira karena Tuhan, dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya bahwa Ia akan bertindak. Jadi ketika kita mengalami hal buruk, kita ingat dan kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertindak. Dan ini sangat membantu kita untuk terus bergembira karena Tuhan. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini terus terang merupakan ayat yang sangat menjadi berkat buat saya. Makanya ketika suatu saat 4 tahun yang lalu, anak saya menikah.
Dia akan menikah, lalu dia tiba-tiba memanggil saya secara pribadi. Mama, saya akan menikah. Mama mau pesan apa untuk saya? Dia mengajak saya di satu kamar yang memang pas itu khusus pas kamarnya kosong waktu itu, untuk berbicara secara pribadi. Dia minta saya pesannya apa untuk dia akan menikah beberapa hari lagi. Nah, ibu-ibu, apa pesan saya kepada anak saya tersebut? Saya katakan, kamu tahu nak, mama, papa sayang kamu. Kamu akan menikah, calon suamimu pasti sangat mencintai kamu. Tetapi kamu harus sadar bahwa kami semua yang menyayangi kamu tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sempurna sebagaimana yang kamu inginkan. Oleh sebab itu jangan kecewa. Tetapi pesan mama adalah bergembiralah karena Tuhan. Lalu saya bacakan ayat itu, Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan ibu-ibu, ayat ini bukan hanya saya berikan kepada anak saya, tetapi menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saya secara pribadi dalam menjalani hari-hari saya. Ada banyak hal yang terjadi yang di luar kendali saya, tetapi saya mengingat saya harus tetap bergembira karena Tuhan. Jadi kami dalam keluarga itu punya semboyan, kita harus memilih berbahagia. Apapun yang kita alami, kita harus memilih berbahagia. Bagaimana itu bisa terjadi? Kebahagiaan dan kegembiraan kita tempatkan di dalam Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan. Nah, pesan ini juga saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Apapun yang kita alami saat ini, susah, penderitaan, kesulitan hidup, kita harus tetap bergembira. Kita harus bergembira karena Tuhan. Saya akan membacakan satu kalimat sebagai penutup dalam renungan ini, yaitu bergembira karena Tuhan merupakan ekspresi bahwa kita puas dengan Tuhan. Bergembira karena Tuhan merupakan ekspresi bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Ketika kita bergembira karena Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita puas dengan Tuhan, puas dan menikmati Tuhan dalam segala situasi dan pada setiap tahap dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa ketika kita puas dengan Tuhan, ketika kita menikmati Tuhan dalam hidup kita, itulah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita menempatkan Tuhan sebagai alasan untuk kita bergembira. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan mengingatkan kami untuk bergembira karena Tuhan. Karena kami menyadari bahwa barang ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kami, sekalipun mereka mengasihi dan mencintai kami, mereka tidak bisa memuaskan kami dan tidak bisa memberikan kebahagiaan sebagaimana yang kami harapkan. Oleh sebab itu, biarlah kami selalu bergembira karena Tuhan. Tuhan metaikan firman-Mu ke dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berjanji bahwa ketika kami bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kami apa yang diinginkan hati kami. Berkatilah ibu-ibu semua yang ada di rumah masing-masing yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Tuhan kenal kami, Tuhan tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan kami. Kami memohon, biarlah Engkau hadir. Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Apapun yang kami alami, kami boleh bergembira karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang besar, dengan kekekalan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, sehingga kami boleh aman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.